Memang sudah kita tunggu-tunggu untuk menjawab pertanyaan dari kita semua ya hari ini ya, semoga Bang. kedatangan saya bisa membantu. Mencerahkan betul. Biar kita tahu bencananya apa kan kita analisis, dituangkan di laporan, kemudian kita buat perencanaan untuk mitigasinya. Nah, tapi kan yang terpenting adalah mitigasinya itu dilakukan. Presiden itu punya tujuan jangka panjang, jangka menengah, yang kemudian diejawantahkan dalam beberapa rencana tahunan. Halo rekan DJPPR, selamat datang kembali, selamat berjumpa lagi di Tanya Jawab Sama-Sama episode keempat. Selamat datang lagi di Tanya Jawab Sama-Sama di episode keempat bersama aku Awal dan juga ditemani oleh aku Megan. Hai. Nah, di episode keempat ini kita mungkin akan membahas hal yang baru ya, Megan? Baru banget. Apa tuh? Apa itu ya? Yang agak-agak beresiko boleh sih. Nah, boleh kan? Karena biasanya kita ngebahas soal SBN retail iya, gitu kan, instrumennya. Kita gratifikasi. Nah, yang episode 3 kemarin kita ngomongin soal gratifikasi. Nah, di sini kita akan ngobrol soal risiko keuangan negara tuh. Aduh, berat nggak sih? Berat banget sih, Wal. Apaan sih tuh, Wal, risiko keuangan negara? Nah, kalau kita berdua aja yang ngobrol, kayaknya nggak nyambung. Nggak akan ada endingnya. Jadi tanya jawab sama-sama, tanya-tanya sama-sama kayaknya, karena nggak ada yang ngejawab. Benar-benar. Kayaknya asiknya ada seseorang yang perlu menjawab sih. Nah, itulah. Makanya kita akan menyambut kedatangan sosok-sosok yang bisa menjawab hal-hal yang kita tanyakan tadi. Siapa tuh, Megan? Siapa ya? Bisa kita panggil bersama-sama? Bang Andri. Teman-teman, halo. Oh, langsung ya? Langsung ya. Halo. Terima kasih sudah diundang Awal dan Megan. Kami lah yang makasih ya Megan ya. Jadi acaranya betulan berjalan. Iya, karena kalau enggak kita tanya-tanya aja. Sama-sama. Nggak ada yang jawab. Ini kan gitu. kita agar bisa belajar bersama-sama. Iya Dan dong. agar juga teman-teman yang nonton bisa dapat pemahaman yang lebih tentang pengelolaan risiko keuangan negara. Langsung ya. Nah, yang udah sama kita ini, abang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan juga pertanyaan teman-teman di rumah ini adalah Bang Andri Marpaung. Beliau atau punya panggilan mesra nih di sini ya kan? Iya, betul. Bang siapa Megan? Bang Mocu. Ya, Bang Mocu. Apa biasanya tuh? orang manggil saya Mocu. Mocu. Apa tuh? Katanya sih montok dan lucu. Aduh, sesuai sih ya. Semengemaskan itu ya emang ya, Bang. Katanya emang fluffy. Oh, iya, kayak slime ya. Kayak soffle pancake ya. Iya, benar. Sebenarnya saya sudah berusaha lari dari julukan itu, tapi saya gagal. Oh iya. Mungkin emang sudah mendarah daging ya kan. Betul, mendarah daging. Dagingnya. Dagingnya di highlight ya. Nah, Bang Mocu ini adalah rekan muda DJPPR juga ya, Megan ya. Dan sehari-harinya itu bekerja mengurusi risiko keuangan negara gitu. Betul, saya bekerja di Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, tepatnya di seksi kerjasama kelembagaan. Wah, berarti ini, Wow. Narasumber yang udah memang sudah kita tunggu-tunggu untuk menjawab pertanyaan dari kita semua ya hari ini ya, semoga Bang. kedatangan saya bisa membantu. Mencerahkan. Betul. Silakan. Karena berisi jawaban-jawaban nih Bang Andri ya kan. Gitu. Memang banyak topik ini kan belum banyak di up ke publik. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mungkin belum paham lah, belum familiar. Benar. Setuju. Risiko yang aku tahu ya misalnya naik motor ya pakai helm supaya nggak ada risiko kecelakaan kayak Betul. gitu kan. Itu pun sering dilanggar sama Benar kan. sama banyak orang. Jadi Bang Mocu ini yang ngurusin helm-helm itu ya berarti? Iya, kayaknya iya sih ya. Untuk meminimalisir risiko keuangan negara itu terjadi. Betul. Gitu kan kira-kira ya Bang? Ya, monggo. Nah ya. Nah Bang, kalau ngomongin tadi kan udah di apa? Kasih contoh sama Megan tuh kalau risiko yang dia tahu kan risiko di jalan itu jatuh. Betul. Nah, terus di apa namanya? A few moments later. Dicegah dengan memakai helm untuk menanggulangi risiko itu agar
ketika itu terjadi, kita nggak separah kalau nggak pakai pelindung Helm. kepala itu, kalau nggak pakai helm. Nah, kalau di negara nih Bang, nah ini kan kita ngomongin konteksnya negara nih, yang dimaksud dengan pengelolaan risiko keuangan negara itu kayak mana sih Bang? Sebenarnya sebelum kita bicara ke pengelolaannya sendiri, kita harus elaborasi dulu apa yang dimaksud dari risiko itu sendiri. Oke. Risiko itu sendiri bicara dengan tentang faktor-faktor dan atau kejadian yang dapat mempengaruhi proyeksi fiskal, postur APBN. APBN itu bicara pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, dan lain sebagainya. Dan atau dapat mempengaruhi aset dan kewajiban negara baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Oke. Berarti kan harus dikelola kali gitu ya? Betul. Tapi emang kenapa harus dikelola sih? Kenapa sih keuangan negara itu harus dikelola? Emang separah apa sih efeknya? Atau kenapa sih harus di-maintain lah istilahnya sih? Kan kita Risiko-risiko tadi. ini ya guys, kita sebagai pengelola salah satu dari sekian banyak elemen pengelolaan negara kan. Betul. Di mana sesuai dengan amanah konstitusi kita, apa sih tujuan negara ini dijalankan gitu? Iya, Yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. betul. Nah, salah satu instrumen utama untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah APBN. Iya. Saat. Ya, di mana APBN sendiri tuh punya 3 fungsi nih, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Iya. Fungsi alokasi itu gampangnya adalah melalui APBN itulah pos-pos pembangunan dibiayai. Misalnya kita mau membangun jembatan, ada anggarannya di APBN. Atau misalnya ada belanja tertentu untuk kesejahteraan masyarakat, ada di APBN. Bagilah porsi-porsinya itulah ya. Betul, seperti itu. Nah, kalau untuk fungsi distribusi, kan kita sering mendengar nih disparitas ekonomi, kesenjangan, apalagi yang buat anak-anak senja yang suka berfilosofi kata-kata begitu kan, ya nggak? Kenapa Bandung ya? Atau yang seperti itu, banyak disparitas dan kesenjangan sosial ekonomi yang tidak kita pungkiri masih terjadi. Cuman negara melalui instrumen APBN mencoba meminimalisir dampak tersebut. Contohnya kalau misalnya distribusi itu misalnya kalau di Kementerian Keuangan kan ada DJPK yang mengelola dana desa. Desa ya, ke daerah-daerah ya. Betul, itulah bentuk distribusi di mana kita menyadari ada daerah-daerah tertentu yang mungkin masih kurang. Tertinggal. Iya, Betul. apalagi luas kan Indonesia, pulau-pulau. Betul, seperti itu tuh contoh fungsi distribusi tadi. Sementara fungsi stabilisasi paling gampang ya kalau ada sesuatu yang dahsyat. Dahsyat ya, bukan inbox. Oh bukan, salah, sorry. Jadi ada sesuatu yang dahsyat seperti kayak kemarin COVID-19. Melalui instrumen APBN, pemerintah mencoba membantu masyarakat yang terkena dampaknya. Misalnya dalam secara keseluruhan besar ada program pemulihan ekonomi nasional. Oke. Seperti itu. Jadi itulah fungsi APBN, itu untuk memastikan tujuan dan dari pengelolaan negara ini tercapai. Seperti itu. Nah, untuk memastikan tujuan dan fungsi APBN itu tercapai, kita harus bergerak berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik itu tidak terlepas dari manajemen risiko. Ibarat misalnya Megan nih, misalnya anggaran rumah tangga lah. Sebenarnya kita bisa bicara nggak cuma dari skop yang besar, tapi juga dari skop yang kecil. Misalnya anggaran, lah ya. betul, anggaran rumah tangga misalnya ada anggaran misalnya untuk kebutuhan anak, atau paling gampang kebutuhan sehari-hari lah, makan gitu kan. Misalnya beli telur, tapi kan harga telur bisa naik bisa turun. Betul. Tadinya dianggarin misalnya sekilo 28.000, tiba-tiba kayak kemarin Lebaran. 30-an, wah. Iya, 35. Astaga, tuh kan jadi ngerumpi masalah harga telur. Hampir kayak saya 37. Oh, umur dong ini. Sorry. Ini kan harga. Kalau telur 35, Umur berarti dong. udah tipis gitu. Nah, berarti kan tuh deviasi sekian berapa? Ada 7.000 dari per kilo ya kan? Per kilo kan, seperti itu. Nah, jadi untuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan prudent itu memang tidak bisa lepas dari
pengelolaan risiko keuangan negara itu sendiri. Ya begitulah kira-kira. Iya. Kenapa itu Makanya harus penting? dikelola ya. Iya, Betul. kenapa itu biar nggak kaget lah ya Iya, istilahnya kan. Kayak kita aja kaget kalau nggak Kesel. tiba-tiba loh kemarin 29 Nah, akhirnya jadi berantem sendiri kan? iya sama kasir. Oh, jangan dong ya. Oh, kalau saya tukang telur, sih, saya nggak bisa ke kasir-kasir gitu. Oh, gitu. Emang siapa sih yang ngelola nih? Emang tempatnya Kalau sepenting itu iya, ya siapa kan. yang ngelola Kan Bang harusnya Andrika sendiri ternyata. Waduh, Ada tidak siapa mau sih? apalah diri saya ini. Hebat. Apalagi ini saya ini hebat. Montok lucu. Siapa? Sebenarnya siapa sih yang mengelola risiko keuangan negara Kalau ngelihat- Indonesia ini gitu? Kalau ngelihat perannya sepenting itu ya, kalau risiko itu harus dikelola sebesar sepenting itu. itu siapa sih yang berperan sebenarnya? Kalau itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, didefinisikan keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala suatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, di mana Menteri Keuangan selaku pemegang fungsi Chief Financial Officer atau CFO dari negara Indonesia melaksanakan mandat sebagai pengelola fiskal melalui penyusunan dan pengelolaan APBN. Gitu. Dalam konteks pengelolaan risiko keuangan negara, Presiden memberikan beberapa mandat nih ke Menteri Keuangan melalui Perpres 57 tahun 2020. Salah satunya adalah fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara itu sendiri. Dan risikonya juga, dan risiko keuangan negara sendiri. Sorry. Jadi singkatnya di Menteri Keuangan. Di Menteri Keuangan ya. Iya. Jadi karena Kementerian Keuangan itu mengelola keuangan, ya risikonya juga ada di situ nih. Kalau unit lebih spesifiknya, Bang? Kalau unit lebih spesifiknya mungkin sebenarnya sih pada dasarnya pengelolaan risiko keuangan negara ini tidak bisa diemban satu unit spesifik. Oh, iya, gitu. iya, iya. Jadi memang Sinergi ya, Cuman sinergi. memang ada beberapa porsi di mana itu dimandatkan ke Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. Oh. Tapi bukan berarti kami sendiri. Kalau Iya. kami sendiri Apalah kami Apalah. ini gitu. enggak, nanti direktur marah. Apalah Bang Montok dan Lucu Oh, ini ya. ini ya. Mengelola risiko ya. Seperti itu. Oke. Jadi ternyata butuh sinergi juga tuh Nggak Mega. cuma DJPP ya. Aku kira tuh awalnya cuma DJPP Sama, loh, Bang. setuju, bener. Betul. Awalnya Ternyata juga kira melibatkan gitu. beririsan gitu ya dengan unit-unit eselon 1 lain Betul. gitu ya. Makanya terdapat banyak komite seperti komite ALKO. Oh gitu. Oh, itu perannya di situ juga Untuk ya. mensinergikan itu semua gitu ya. Ya, karena paling gampang kan kita berbicara pengelolaan APBN kan ada pendapatan, ada belanja. Sementara pendapatan kita pasti harus bersinergi dengan Pajak. Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai. Oke. Saatnya kita kuis. Kita kuis. Kita ada kuisnya, Bang. Waduh, saya benar. belum cukur kuis. Waduh, Kumis, mantap. itu kumis. Oh, sorry. Maaf, bukan kuis. Kumis. Oke, ini siapa yang menebak nih? Kita semua ya? Sepertinya. Iya, Apa kata itu? berhubungan Aku tahu. dengan satu kata. Boleh langsung nggak sih? Nggak Boleh. Boleh. Saya sebenarnya tahu boleh. tapi Kita diam. dulu Oh nggak sih? iya, ya udah saya juga deh. Itu ada mie goreng gitu. Kelihatan enak. Saya fokus ke mie gorengnya kayaknya lezat Iya sekali sih, ya. sepertinya. Setuju. Mie apa itu mie Jawa ya? Atau apa? Mie bakmi, Wah, ini- bakmi Jawa kayaknya. Mie itu tidak ada rasnya. Oh iya. Bagi pencinta mie. Oh gitu. Mitigasi ya teman-teman. Bener nggak? Nggak bisa mitigasi dari coba dielaborasi lagi. mitigasi itu dari mana Kan contohnya? mie TikTok, toknya dicoret mitik. Mitik. Sebenarnya aku nggak tahu sih, santai dulu nggak sih? Oh santai Nggak dulu sih. hilang nggak sih? Oh berarti mitigasi. mitigasi. Oh. Bener nggak? Bener nggak? Hadiahnya? Oh enggak ada. Sama hadiah. sih Oh. biasanya. Nah, Bang, tadi kan mitigasi itu kan berhubungan juga dengan risiko keuangan negara, risiko yang dikelola dalam mengelola keuangan negara, risiko-risiko yang akan terjadi apabila keuangan negara itu ada gonjang-ganjingnya. Nah, terus yang bentuk nyatanya gitu, mengelola risiko keuangan negara itu yang dimaksud itu kayak gimana sih, Bang? Tuh tadi kan kita ngomong peraturan, unitnya gimana. Nah, sekarang tuh aku pengen tahu kayak kalau kita ngomong mengelola risiko keuangan negara itu sih? Konkretnya tuh bentuknya gimana sih gitu? Sebenarnya
pengelolaan manajemen risiko yang konkret tuh sebenarnya proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko. Gitu, untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai untuk pencapaian sasaran. Seperti itu. Itu sih sebenarnya filosofisnya. Cuman memang pada tataran teknisnya tuh banyak proses seperti itu. Cuman intinya sih untuk untuk agar manajemen risikonya dapat terlaksana dengan baik, kita semua harus punya budaya sadar risiko. Itu dulu ya berarti ya? Itu dulu. Modalnya itu sadar risiko dulu gitu. Betul. Budaya Seperti itu. sadar risiko. Budaya sadar risiko. Mungkin kayak yang mungkin kalau kita implementasikan sama pakai helm tadi tuh kayak yang harus pengendaranya ini harus loh kritis gitu. gak sih, Wak? Mikirnya kayak bener, di jalan kan meskipun deket juga risiko ada aja ya kan. Naik mobil gitu. pun juga ya pakai seat belt. Iya pakai seat lah. belt gitu-gitu ya. Betul. Berarti diawali dengan budaya sadar risiko dulu. Kalau untuk tata lebih teknisnya itu Nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut nanti. tergantung keterjadian risiko yang terjadi ya Betul. apa aja gitu. Terutama ada beberapa jenis definisi seperti itu, terus ada kayak laporan-laporan yang disusun seperti itu. Oh gitu. Oke. Terus emang risiko keuangan negaranya tuh apa aja sih, Bang? Jadi kayak macam-macam risiko keuangan negaranya itu emang ada apa aja sampai kita harus manage seluas itu, detail itu atau seserius sepenting itu gitu tuh. Emang apa aja yang di manage gitu risikonya? Jadi sebenarnya risiko keuangan negara itu secara garis besar ada dua jenis. Pertama itu risiko enterprise. Enterprise dan risiko AKN. Risiko enterprise itu adalah ini menurut PMK 222 tahun 2021 tentang manajemen risiko pengelolaan keuangan negara. Nah, jadi risiko enterprise itu sebenarnya berbicara risiko negara seolah-olah ini sebagai sebuah organisasi, maksudnya sebagai misalnya kayak kantor gitu. Jadi lebih ke organizational risk. Seperti itu. Sementara kalau risiko AKN itu terdiri dari empat risiko. Jadi risiko ekonomi makro, risiko kewajiban kontingensi, terus ada risiko program dan implementasi kebijakan, dan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Nah, inilah yang ibaratnya risiko keuangan negara yang khusus lah. Misalnya risiko ekonomi makro yang paling gampang itu misalnya harga minyak. Tiba-tiba berubah ya, tiba-tiba berubah setelah terjadinya tahun anggaran berubah gitu ya, nggak sesuai prediksi gitu. Atau kan ada perang. Betul. Kok kan udah tahu kenapa? Enggak sih. Ya, sorry. Tiba-tiba mereka jadi pintar. Saya bingung. Sebenarnya lebih ke taunya itu aja sih. Yang lain kita nggak tahu. Ini. Karena teman-teman itu perlu tahu apa saja risiko AKN, kemudian contohnya apa aja, maka kita masuk ke sesi Mix and Match Challenge. Seru sekali kita main lagi. Bagus nih. Mungkin bisa membantu memberikan gambaran lebih. Yang mana yang kena minyak Ya. Dan kita taunya itu doang. Kasih sini pertanyaannya. Oke lah, kita Ini jawab kalau semua. Biar dia yang jawab. pasti yang teman-teman yang perempuan lebih ahli soal mix and match. Karena cocok-cocokan budget gitu kan. Betul. Betul, benar. Bang cowok emang suka kacau sih. Pilihannya. Iya sih benar. Salah. Karena itulah setiap pria butuh kehadiran wanita di hidup mereka. Aduh. Udah sampai sini aja. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Ada kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Kolom angka dan kolom huruf ya. Betul, kolom angka dan kolom huruf. Risiko ekonomi makro itu sepertinya, seingatku kan kayaknya sih sama yang A ya. Oke, kita Risiko ekonomi makro itu adalah contohnya adalah risiko nilai tukar. Oke, Nggak tahu deh. kita Coba itu. coba tebak ya. Betul? Betulkah? Tepat. Ya. Jawabannya salah.
padahal kita juga bilangnya B loh. Wak. Iya. Emang udah A salah dan sih. B. Salah aja Salah kita. padahal. Kayaknya yang di rumah lebih tahu ya. Yang denger ini lebih tahu kayaknya. Megan, Oke, tebak. risiko kewajiban kontingensi ini tuh yang Aku tahu. wow. Aku nggak tahu. Baik. Tebak aja. Oh iya baik sebentar ya. Bencana alam. Nggak tahu deh. Setahu aku sih B. Oh ya Oke, udah. Megan C awal B dan jawabannya A. adalah alam. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor Menurut 3. kalian jawabannya adalah Wah, Risiko ini program kalau dalam- nggak bisa ke Berarti Bang Oh Alvin ya B nih. lah. B lah. Kata kuncinya B tiba-tiba Iya. salah kan. Iya, B. jawabannya 3B. adalah 3B. yang nomor 4. Ini kayaknya nggak ada 4A. jawabannya. Nggak ada. 4A dong. 4A. 4A. Yeay. Seperti episode kita kali ini. Apa tuh? Episode 4 tamunya A. Oh iya, Andri Di bener. awal lagi. Nah, awal Amerika. salah satunya kalau misalnya kita bicara risiko ekonomi makro, tadi kan awal udah bilang lifting minyak ya. Betul. Itu kamu jualan. Iya. Diangkat ya. Ngangkat. Jadi itu salah satu dari sekian banyak indikator ekonomi makro yang ada di APBN. Nah, paling gampang kalau APBN kita tahun 2024 ini disusun dengan asumsi bahwa lifting minyak maksimal tuh $85 per barrel kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah, setiap kenaikan $1 di harga minyak beyond $85 itu, misalnya 86, gitu, itu kita rugi ketambahan beban 6 triliun kalau nggak salah. Dalam bentuk misalnya subsidi, kurang lebih ya. Ya mungkin angka persisnya mungkin Ada lah ya, 6, sekian gitu ya. Atau 59. Ya, tapi kurang lebih Kurang seperti lebih itu. segitu. Karena kan negara kan masih ada mensubsidi BBM. Betul. Misalnya Pertalite. Efeknya ke situ ya. Betul. Yang sebenarnya harusnya ditujukan bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Sesuai sasaran ya. Betul. Jadi bagi Anda yang masih pakai Pertalite walaupun motor Anda PCX dan ADV, Tolonglah. Kalian harus Tolonglah. jalan kaki aja Iya, naik bus Transjakarta. Benar. Beres sudah. MRT sudah ada, LRT sudah lengkap. MRT. udah lama dari zaman Project Pop. Ih, Oh enggak? Kan ada lagunya. kamu sangat MRT. Istimewa. Ya baik. Gitu. LRT ada nggak bang? Lagunya. Nah, yang gini nih biasanya nggak bisa jawab nih. Oh ya balik. Seperti itu. Gimana bang lanjut? Nah, kemudian risiko kewajiban kontingensi itu ada sebenarnya ada sih contoh yang lebih gampang sih ya. Maksudnya misalnya begini kan DJPPR melalui Direktorat PRKN kan memberikan penjaminan bagi proyek infrastruktur. Iya. Misalnya ada perusahaan konstruksi BUMN ditugaskan bangun infrastruktur, misalnya bangun jalan lah ya atau jembatan seperti itu. Mereka menerbitkan pembiayaan keluar yang mana kita jaminkan. Oke. Kita yang jamin. Ya, sebagai perwakilan pemerintah. Kalau Oke. aja misalnya nggak bisa bayar gitu ya. Betul. Nah, itu kita kan memberikan baik asistensi, pengawasan, evaluasi bagi si BUMN konstruksi ini agar proyeknya dapat Lulus. bisa terbangun dan berjalan dengan mulus dan mereka bisa membayar kewajiban mereka sendiri. sepakati di awal. Betul. Bisa mandiri. Betul. Tanpa membebankan APBN. Iya. Nah, cuman in case mereka misalnya tidak bisa membayar kewajiban mereka tersebut, itu kan di take over sama pemerintah melalui APBN, gitu kan. Nah, itulah kewajiban kontingensi. Jadi munculnya tuh nanti Iya, kalau iya, ada iya. something happen. Tapi memang udah dianggarin sama APBN berarti. Secara umum kita ada dana cadangan di APBN, dana cadangan untuk penjaminan tersebut. In case cuman setahu saya sih sejauh ini alhamdulillah kita
fine-fine aja gitu. Seperti itu, dan harapannya akan terus seperti itu. Berarti sebenarnya keberhasilannya adalah ketika dana itu tidak dipakai. Betul. Oke. Seperti itu. Kalau di asuransi itu klaimnya nggak keluar lah ya. Iya. Betul. Gitu ya. Nggak diklaim. Nggak diklaim gitu ya. Makanya. Oh, iya 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 iya. Kemudian apalagi resiko program dan implementasi kebijakan. Iya. Itu paling gampang ini sih, misalnya kan pemerintah kan bikin banyak kebijakan nih. Betul. Memang tidak semua kebijakan dan program pemerintah tuh populer. Ada yang dirasa misalnya dalam tanda kutip tidak disukai masyarakat. Misalnya Tadi yang kenaikan. misalnya BBM seperti itu kan. Nah, apapun itu kan ada causal effect. Ada hubungan sebab akibat. Jadi karena ada suatu kebijakan dijalankan, mungkin ada dampak yang perlu dimitigasi masyarakat. Paling gampang ya kenaikan BBM sih. Iya. Misalnya kenaikan BBM, nanti dampaknya apa? Misalnya harga-harga naik. Ikutan naik. Betul. Tadi telur. Misalnya harga BBM naik, harga transportasi pasti naik kan. Harga transportasi naik Barang. untuk Ngangkut pertanian, ngangkut dari desa ke kos untuk pertanian Nambah. pasti naik. Nah, artinya apa? Harga komoditi naik. Naik, Nah, betul. sementara mungkin daya beli masyarakat tetap seperti itu. Jadi perlu dimitigasi misalnya dengan memberikan misalnya subsidi terhadap komoditi tertentu seperti itu, kayak begitu. Oke. Dan terakhir, risiko neraca konsolidasi sektor publik. Jadi kalau yang saya pelajari itu dan hasil diskusi dari teman-teman juga itu negara itu kan ada seperti perusahaan lah, ada neraca ya. Neraca itu ada harta dan ada kewajiban. Kewajiban, betul. Seperti itu. Ada kewajiban kita yang memang dari falas, mata uang asing, di mana risiko yang paling gampang adalah kenaikan Nilai tukar. seperti itu. Rupiah melemah, misalnya paling gampang dolar atau JPY, Japan Yen atau Euro naik. Nah, sementara kewajiban kita yang di dalam bentuk falas itu pasti kan ikut naik. Iya. Seperti itu. Ya kurang lebih Empat empat jenis risiko risiko. AKN itu mungkin secara umum seperti itu. Oke. Oke, terus kalau misalnya tadi kan salah satu misalnya parameternya tadi nggak diklaim tuh berarti udah aman gitu lah ya misalnya. Terus memang output dari hasil pengelolaannya tuh emang ada nggak sih? Outputnya pasti ada. Seperti apakah bentuknya? Apakah Seperti itu. laporan progres kinerjanya seperti apa, pengelolaan risikonya atau kayak gimana? Sebenarnya ya output yang sesungguhnya adalah pengelolaan risiko keuangan negara yang tetap aman tadi. Cuman kan kita kan ada dokumentasi. Iya. Dokumentasi dalam bentuk laporan. Nah, ada beberapa jenis laporan yang kita hasilkan. Misalnya ada pengungkapan risiko fiskal dalam nota keuangan. Oke. Nah, dalam negara kan mau kan APBN itu kan diterbitkan dalam nota keuangan kan. Betul. Di situ itu ada pengungkapan risiko fiskal. Jadi misalnya gini nih, paling gampang misalnya Megan, misalnya Megan punya anggaran rumah tangga nih, anggaran rumah tangga. Paling gampang kita asumsikan lah misalnya Megan masih ngontrak ya, Ya. jangan marah ya. Enggak sih emang. Cuma contoh. Emang kontrak. Sama saya juga. Kita kan kontraktor. Gitu. Nah, jadi apa? Misalnya paling gampang kan pasti kan menganggarkan ini kan biaya kontrakan. Setahun berapa gitu setahun ya. berapa atau misalnya yang bulanan Tiap sebulan bulan, berapa, tiap bulan gitu berapa. kan. Dianggarin. Dianggarin kan karena biasanya kan kalau bayar langsung kan berat, biasanya dianggarin per bulan disisihkan berapa. Betul. Nah, Auto debit lah bisa juga. betul. Nah, Tiba-tiba tapi kan ada resiko kenaikan. harga kontrakan naik. Iya. Oh, iya Biasanya juga itu pemicunya tuh Dan ini. biasanya last minute. Iya. Jadi kita mau nggak mau ya kan? Betul. Tuh, pakai emosi kan kita ngomongnya. Apalagi gini biasanya. Aduh, ini kok Iya, kayak kan dari hati ya. kayaknya. Apalagi gini biasanya nih. Gaji PNS naik lah. Oh, trigger itu ya. Harus ada pengumuman. Harga kontrakannya itu nggak nutup sebenarnya naiknya daripada kenaikan gaji nih. Emosi nih saya. Naiknya 300.000 tapi kontrakannya naiknya 700.000 gitu. Iya kayak gitu. Kenceng kan? Pindah apa? Itulah pendidik Iya. hidup.
Terus tiba-tiba kalau tiba-tiba naik gitu, tadi dari perumpamaannya gimana tuh bang? Jadi Mending dibeli di awal sih kalau nah gitu. jadi kan Saya kunci 5 tahun. kalau gitu mendingan kita makanya pentingnya punya silaturahmi yang baik dengan ibu kos atau ibu kontrakan. Sambil gini-gini ya, Bu. Dengkul. Misalnya pulang Tahun rapat depan dia aja. bawain kue gitu kan. Bawain martabak. Bawa martabak. Iya. Nah, jadi itu kan resiko yang dalam hal ini Megan hadapi kan. Seperti Iya. itu. Nah, jadi ibaratnya secara sederhananya pengungkapan risiko fiskal tuh gini, Megan tuh nulis dalam anggaran rumah tangganya ada resiko kontrakan rumah naik. Seperti itu. Ada risiko apa lagi? Misalnya ada risiko ini nauzubillah min zalik ya, tiba-tiba ada yang sakit. Tiba-tiba ada, oh iya. Ini bukan kontrakan berarti ya, bukan. Enggak, risiko lain. Anggaran. Risiko Anggaran. lain seperti Oke. itu. Nah, jadi intinya di situ diungkapkan bahwa dalam rencana ini kan kita kan APBN itu kan sebenarnya kan rencana pengelolaan negara dalam setahun. Iya. Seperti itu kan. Nah, pengungkapan risiko fiskal itu mengungkapkan risiko-risiko apa yang dihadapi negara ini untuk sepanjang 2024. Setahun itulah ya nanti Tahun ya itu aja. kemungkinannya. Gitu. Jadi kayak kalau di rumah tangga tadi kontrakan naik, Betul. terus ada yang sakit Betul, gitu ya. seperti itu. Bisa jadi ada yang kebakaran kali ya. Betul. Betul. Wow. Itu ada tuh bang di NK tuh di nota keuangan tuh ada ya. Ada seperti itu. Nah, kemudian ada juga laporan jangka menengah. Ya kurang lebih ya sama, tapi ini kan untuk jangka waktu 5 tahun. Seperti itu. Betul. Dan nota keuangan kan tahunan ya dia. Nah, seperti itu. Dan ada juga misalnya kayak ada laporan SALM. Itu Salim. apa? Oh iya. Kenal aja. Jadi kok jadi Megan yang begini? Oh iya. Soalnya bacanya Tularan. apa ya? Salim. Jadi ini kan bicara tentang neraca sektor publik. Ini contohnya seperti tadi seperti tadi ada misalnya kan kenaikan nilai tukar seperti itu. Nah, jadi intinya ada analisis risiko-risiko apa yang akan mengikuti neraca sektor publik kita seperti itu. Ya kurang lebih sih seperti itu. Iya. Tapi ini bentuknya sih istilahnya dituangkan dalam bentuk laporan seperti Iya. itu. Oke, ada banyak juga ya. Betul. Cuman memang pada dasarnya nggak cukup hanya dituangkan dalam laporan, tapi yang penting sebenarnya di risiko itu kan kita kan berusaha menghindar dari bencana. Yes, betul. Nah, untuk biar kita tahu bencananya apa kan kita analisis, dituangkan di laporan, kemudian kita buat perencanaan untuk mitigasinya. Nah, tapi kan yang terpenting adalah mitigasinya itu dilakukan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ya balik ke awal tadi. Balik ke awal tadi tentang sadar risiko. Sadar risiko. Itu yang kalau udah sadar risiko udah sudah Hafal lah ya nextnya ya. Oke lah, walaupun mungkin prosesnya jelimet, tapi paling enggak kita secara mindset sudah benar. Udah tahu kalau semua hal itu beresiko dan Betul. penanganannya gimana, mitigasinya seperti apa. Tadi tuh aku mau nanya, kalau si risiko-risiko itu tuh dibobotin berapa persentasenya gitu nggak sih? Atau misalnya ini yang paling mungkin akan terjadi gitu? Atau mereka hanya Kemungkinannya sekedar besar. dikelompokkan saja ke, oh ini risikonya masuk ke risiko AKN, ini masuknya ke risiko apa gitu? Kalau untuk pengelolaan manajemen risiko di Kementerian Keuangan kan kita memakai best practice-nya ya. Jadi di mana satu risiko itu kita analisis misalnya likelihood-nya. Likelihood itu kemungkinan kejadian. Nah, dan kemudian kita analisis lagi misalnya ini kejadian nih, kira-kira dampaknya tuh separah apa sih gitu. Sedamage apa? Betul, kita Damage apa nggak tuh? itu kita berusaha kuantitatifkan sekuantitatif mungkin seperti itu. Misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak bagi teman-teman yang rocker misalnya rombongan kereta kan ada risiko. Baik, Kan selalu ada risiko ini kan kereta ada gangguan yang sistemik gitu. Betul. Ya itu ya bisa berapa? Misalnya kita hitung nih setahun kemarin 2023 ada berapa kali sih ada gangguan kereta yang parah banget gitu yang sampai orang ngumpul di stasiun kayak zombie apokalips gitu. Oh misalnya ada 6 kali ya berarti kan kita sederhanakan aja berarti misalnya 6 kali itu kita kategorikan nih sering atau jarang seperti itu. Gitu lah ya. Nah terus resikonya apa? Misalnya paling gampang ini Terlambat. roda perekonomian macet misalnya bagi yang
mengangkut barangnya pakai kereta atau misalnya kereta barang yang harus ke pelabuhan. Berhambat semuanya. Transaksi ekonomi misalnya berapa yang tertunda hari itu misalnya 10M. Efeknya Misalnya, sebesar apa gitu nah, terus ya? 10M itu kategorinya tuh besar, kecil atau itu juga ada seperti itu. kategorisasinya Ada lagi. kategorisasinya lagi. Kemudian dikombinasikan nanti ada namanya level resiko. Nanti level resiko misalnya kategorinya tuh ada nilainya. Jadi dari nilainya yang paling tinggi itu prioritas paling tinggi. Oh ini yang harus Betul tadi pembobotan tadi. ada pembobotan seperti itu. Ada bukan pembobotan, mungkin lebih kepada ranking. Seperti itu. Nanti yang paling tinggi itu prioritasnya lebih penting daripada yang lebih rendah seperti itu. Mitigasinya apa saja dan itu pun udah disusun. Nah, itu ada di profil risiko AKN. Oh, itu masuknya ke profil. Itu juga salah satu output ini kita. Saya tadi lupa ngomong. Selain laporan Maklum udah agak-agak ini. Udah 37 kan tadi. Udah. Yang penting saya aja yang 37. Telur jangan. Iya. Maksimal 35 aja. Iya, 35 aja udah. Udah, aduh. Naik lagi. Apa kita vegan aja? Iya. Veganan dia? Iya, vegan. Semua udah dijawab tadi sama Bang Mocu. Agak lega sih, Wal. Pertanyaan kita ada jawabannya. Iya. Daripada kita bertanya-tanya terus ya kan. Iya, Udah benar-benar. dijawab sama Bang Mocu, Bang Andri. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin awam ya kalau ngomongin soal risiko keuangan negara itu awam bagi kita juga, bagi teman-teman juga. Sekarang sudah sedikit Iya, tercerahkan. benar. Karena tadi Bang Mocu kan ngasih analoginya juga cukup banyak. Iya, Jadi betul. kita agak-agak nyambung Kebayang, lah ya. kebayang, Kayak betul. gitu, benar Saya sih. selama ini di awang-awang jadi kebayang kan. Nah, terakhir Bang Mocu, mungkin ada closing statement mengenai pengelolaan risiko keuangan negara. Silahkan. Kalau dari saya, implementasi manajemen risiko AKN secara sistematis, komprehensif dan konsisten memberikan berbagai manfaat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran atau awareness bagi para pemangku kepentingan. Sehingga tidak hanya memastikan stabilitas fiskal, tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan dan mencapai visi kesejahteraan masyarakat. Mantap. Udah itu harus di-quote panjang sih, Wal. Betul, betul. Pokoknya semua yang kita lakukan tuh bermuara tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. masyarakat. Kesejahteraan. Ketujuan Ya. negara itu tadi. Ya, terlepas mungkin masih ada kurang di sana sini, tapi Oke. itulah tujuan kita. Tujuan kita. Sama satu lagi, jangan lupa jadi generasi Sadar risiko. Oke, mungkin itu aja kali awal dari kita. Iya. Saya Mega Nandia, mewakili rekan saya JPPR. Saya Awal mewakili rekan DJ PPR dan juga Dan saya Andri. pamit undur diri. Terima kasih rekan DJ PPR semuanya. Sampai jumpa di Tanya Jawab sama-sama episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.